Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya ya. Pada kesempatan kali ini saya sharing pengalaman nih. Habis pulang dari warung, standar pinggir ternyata gak ngunci, akhirnya jatuh gitu aja ya motor. Akhirnya lampu sennya pecah kayak gini nih. Padahal ya itulah ya bahayanya standar pinggir nggak dicek dulu ya. Akhirnya malah jadi pecah dan harus diganti. Jadi ya sekalian aja saya beli variasi aja lah gitu ya. Kebetulan belum pernah beli yang variasi, jadi kita mau beli yang variasi aja. Ini dia plastiknya ya, daleman lampu sen ya. Terdapat reflektor ya, reflektor. Kemudian ada casingnya, ini terbuat dari plastik. Terus juga ini ada kacanya ya, tidak bisa di repair atau dilem ya, karena sudah pecah gitu ya. Dan ini lampunya, saya cek lampunya ini kondisinya sudah putus, jadi tidak bisa lagi digunakan. Nah, karena udah rusak nih, akhirnya kita coba aja untuk diganti. Nah, ini saya pasang lampu ini gak nyala bro. Tes ya, tes lampunya nih, sen kiri mati. Kalau sen belakangnya kan hidup tuh, dia diem, gak ngedip ya, karena dayanya kurang. Kalau sen kanan mah oke, nyala normal. Jadi positif ya, ini lampunya memang mati. Mau gak mau harus dibongkar. Nah, karena penasaran kita cek dulu nih, dibongkar dulu. Ada baut kembang ya di situ. Kemudian di sini dia ada mur yang buat ganjel. Kita gunakan kunci ukuran 14. Ini kita coba buka dulu aja ya, karena yang ini memang harus dibuka supaya tempatnya itu bisa dicabut. Kalau ini nggak dibuka dulu nggak bisa, karena nanti bisa aja sih sebenarnya. Cuman ini penasaran aja tuh, pengen lihat bisa nggak sih kita beli wadahnya dulu ya, ini bautnya, atau emang harus satu paket gitu maksudnya. Jadi yang ini tuh mau dilepas dulu, ada nggak gitu yang jual. Ternyata saya buka nih, besinya kan ada besi nih di sini tuh, saya buka dulu. Ini kan nggak bisa nih dicabut begitu tuh, karena kan ngunci mur ya, mur yang 14. Jadi saya coba buka yang ini. Di sini ada penahan besi ya. Kemudian wadahnya kita coba tarik, ternyata masih nggak bisa juga, karena di situ ada karet penahan ya. Tuh nggak bisa. Jadi kayaknya untuk lampu sen ini ya harus beli satu set ya. Kecuali kacanya aja, kalau kacanya sih ada yang jual. Tapi kalau wadahnya tuh nggak ada. Jadi ya kita cabut aja lah ya. Kita buka mur size 14 itu, dilonggarin supaya bisa dicabut dari dalam ya. Nah, seperti itu. Nanti kabelnya kita tarik tuh. Nih. Ini kan mur udah longgar nih. Nah, kalau misalkan mur ini udah longgarin semua kan, itu penahannya tuh. Ini mur 14-nya yang bertopi ya. Kalau misalkan kalian nyari nih, kalau pakai mur biasa nanti terluka ke bodi motornya ya. Jadi harus yang bertopi kayak gitu tuh.
atau kalau enggak pakai cincin. Nah ini kabelnya ya deket tabung cadangan air radiator. Ada 2 kabel ya. Nah di situ tuh itu harus dicabut bro. Kalau misalkan kabel itu dicabut, baru nanti spionnya bisa ikutan dicabut. Nah ini saya potong aja ya, karena dia susah sekali serabut, luka-luka ke tangan ya, ini kenceng banget. Dan ada solderan tuh bekas yang pemilik sebelumnya nih kayaknya nih. Ada apa, lilitan, dililit aja. Padahal sebenarnya ini soket itu sebenarnya tinggal masuk aja bro. Nanti saya liatin di spion yang baru ya. Jadi bentukannya tuh male female ya. Itu dia malah dikaitin kayak gitu tuh, nggak bisa lah. Bisa sih maksudnya, cuman agak kasar aja, kurang asik aja gitu cara masangnya. Udah ya, kita tarik aja terus bro dari sini. Keluarin dulu murnya ya. Murnya dikeluarin dulu sampai lepas. Nah dari situ tinggal dicabut aja. Nih, tinggal dicabut aja kabelnya ya. Set. Mudah sekali ya, namanya ngebongkar mah mudah. Yang susah itu masangnya lagi ya. Ini nih dalemannya ya, apa di definisi spesifikasi lah gitu. Oke, saya beli online ya. Sekarang tuh udah zamannya beli online ya. Kadang kalau misalkan saya ke tukang variasi motor tuh belum tentu ada barang ini ya. Jadi mau gak mau ya udah zamannya ke situ, beli online. Saya beli spion lampu sen yang tempel nih, yang LED ya. Yang banyak lah, kalau misalkan yang pada punya Ninja RR New ataupun yang old, pasti dia beli pasang lampu variasi yang tempel model begini nih. Ini dia nih penampakannya. Harganya murah sih daripada spion biasa, daripada lampu sen biasa. Harganya under 100 sih sepasang. Ini ada relay, ini saya jaga-jaga aja ya. Sebenarnya kalau misalkan tanpa relay LED khusus untuk yang Ninja ini, kalau misalkan belakangnya masih pakai halogen ya atau bukan LED, masih bisa nyala. Cuman yang ini kalau misalkan kalian mau pakai LED full, lampu sen depan dan belakang, kiri dan kanan, harus menggunakan flasher ini. Nah untuk brand yang terkenal sih CR7 ya, Cristiano Ronaldo bukan ya, bukan, namanya emang CR7. Katanya sih ini bisa dicepetin, dilambatin untuk flashernya ya. Nah kita tutup dulu ya, kita simpan aja buat jaga-jaga. Intinya mah ya ini lampu sen yang ini nih, saya penasaran ya, karena saya juga pengen nyobalah spion original. Lampu sen originalnya juga sebenarnya sih gak begitu mahal. Ada juga yang jual sebelah ada, cuman ini saya penasaran aja, pengen kayak yang lain gitu ya, pakai model tempel. Kabelnya juga panjang. Nah ini maksud saya ya, colokan ini tuh sebenarnya tinggal nyolok bro, gak usah dililit-lilit kabel. Ini ada murnya ya, murnya ini ternyata untuk bautnya sendiri lumayan keras dan kayaknya bukan terbuat dari besi nih bro, ini kayak dari plastik. Kalau murnya sih dari besi ya, tapi itunya tuh, nah itu bautnya itu kayaknya dari plastik deh, soalnya saya raba ya begitu. Ini dia LED-nya lumayan banyak ya, LED-nya lumayan banyak itu. Nah kemudian ada karetnya, ini karetnya untuk menjaga supaya air tidak masuk ya. Kita pasang aja dulu ke sini. Nah bentukannya kayak gini, dipasanginnya
seperti itu. Nah, nanti tinggal ditempel setelah karetnya masuk semua. Ini saya agak susah nempelinnya ya, saya harus ada bantuan lem. Jadi pabrikannya sendiri ini lumayan agak ringkih tuh, ada kayak lecet-lecet kayak yang mau pecah. Ini padahal tersegel ya, artinya barangnya ini barang baru tapi build quality-nya nih kayaknya kurang ini build quality-nya. Nah, yang ini pun karetnya tuh sebenarnya nggak begitu nangkep ya, nggak begitu nangkep, nyakrek gitu, nyepot gitu. Jadi tetap harus pakai bantuan lem. Karena saya pengennya paten, saya paling pakainya nanti lem besi aja, lem Korea. Nah, yang ini yang sisi kiri nih lepas ini, kaca mikanya lepas dari LED-nya nih. Ini yang maksud saya bahwa lampu sen aftermarket ini lumayan ringkih ya, harus hati-hati pemasangannya karena plastik mikanya juga rapuh. Dan ini harus pakai lem ya. Kalau yang ini sih saya pakai lem silikon, ada buat kaca atau misalkan buat akuarium nih, ditempelinnya kayak gini gitu. Karena kalau misalkan lem besi, kalau nggak salah, kalau bening kayak gini tuh dia menimbulkan warna putih nantinya, malah jadi nggak enak untuk dilihat. Nah, sekarang kita tes nih nyala apa enggaknya ya. Ini tadi kan ada yang lepas ya kacanya, saya pikir mungkin ada yang putus, tapi kita lihat ya, kita tes aja. Dan nyala ya, nyala stabil. Itu untuk yang sisi kanan ya, nyala stabil dan terang, lumayan sih, lumayan terang bro. Saya kirain saya bakalan redup ya, kalau misalkan LED itu kayak di bis-bis itu pasti redup kalau pada siang hari. Tapi karena ini mata LED-nya banyak, jadi dia terang benderang ya, kelihatan dari jauh juga kelihatan. Nah, ini posisi udah saya lem ya, nggak saya dokumentasikan, udah saya lem Korea untuk yang karetnya. Untuk yang kacanya saya pakai lem silikon atau yang buat akuarium tuh. Karena udah terpasang ya lampu sennya, kita langsung pasang ke bodi motornya. Masukin ke situ. Kabelnya itu kan warna kuning dan hitam. Sebagai standarnya hitam itu pasti masa negatif. Jadi warna lainnya ada yang kuning, ada yang biru, itu pasti positif. Kalau terbalik ini pasti tidak akan nyala. Kalau putus sih saya nggak tahu ya. Cuman setahu saya kalau misalkan DC itu, kalau misalkan kebalik dia gak akan nyala, tapi gak akan putus. Nah, ini contoh pemasangannya kayak gini ya, saya enak ngelihatnya kayak gini. Ada juga sih yang bentukannya itu dia dipasangnya kebalik gitu, atau misalkan runcingnya tuh runcing ke bawah. Kalau saya sih enaknya runcingnya kayak gini nih, karena bodi motornya juga kan ke arah sana tuh ada lekukan. Jadi kalau misalkan dibalik itu ujung lancipnya di depan, kalau saya sih seleranya agak begitu enak ya buat dilihat gitu. Oke, kita mulai pemasangan aja bro. Ini saya mau ngecek dulu ya untuk yang tadi posisi yang kebaliknya. Ini yang sebelahnya lagi. Nah, ada yang masangnya tuh begini maksudnya gitu. Gimana? Seleranya yang kayak gini, yang kedua ini, pemasangan kedua ini, atau yang pertama tadi? Kalau saya sih lebih cenderung enaknya pasangnya yang pertama tadi ya. Kalau kayak gini tuh kayak kecil ke besar, sedangkan yang pertama itu besar ke kecil gitu. Jadi enaknya sih saya desainnya
dari besar ke kecil. Bentukan lancip yang seperti ini nih ya, pilihan pertama gini guys. Ini menurut saya sih lebih enak dilihat ya. Nah kalau misalkan udah oke, kita lihat tuh karet-karetnya nyakrek apa enggak, nanti dikencengin aja pakai mur dari belakang ya. Sebenarnya murnya itu harusnya ada topinya ya. Saya dapatnya nggak pakai topi, pasti akan melukai body yang dalamnya itu tuh. Nih contoh pemasangannya ya. Nggak ada topinya tuh bro. Harusnya ini pakai cincin lagi ya. Cuman saya lagi nggak ada ya, lagi kehabisan cincin untuk ring 14. Ini dia kunci 14. Kelihatan nggak? Terang ya. Nah, kunci 14. Dari sini tinggal dikencengin aja ke sana. Nah, itu di situ ya. Untuk ngencenginnya jangan lupa ya, pelan-pelan aja. Seperti yang tadi saya katakan bahwa itu tuh dari plastik, jadi harus ekstra hati-hati ya. Nah, kalau misalkan sudah terpasang, ini kita tinggal masukin aja itu ke situ tuh. Itu tuh buletan ya. Ini tuh female-nya ini. Dan yang lampu sen ini adalah male-nya. Jadi sebenarnya gak usah dililit-lilit ya. Tinggal masukin ke gitu aja tuh. Sut. Nah gitu sebenarnya mah. Tinggal nanti dikencengin tuh yang buletannya itu. Kan dia kalau pas dibuka kan agak merekah gitu. Nah kalau misalkan udah dikencengin baru bisa enak nyakreknya. Nih pengetesannya ya, kuning dan hitam tuh sama kayak gini, jangan sampai kebalik ya, pasti gak akan ketuker lah. Nih kita tes tuh nyalanya diam ya, tuh agak pelan. Kenapa pelan begini? Karena memang untuk daya listrik LED itu sangat kecil sekali. Jadi kombinasi dari lampu sen depan dan belakang itu tidak sejajar ya, menghasilkan pleasure-nya itu melambat. Makanya butuh CR7. Tapi kalau saya sih segitu tuh lumayan cukup lah. Saya senangnya sen itu kedipnya pelan ya. Balik lagi ke selera sih. Tapi kalau misalkan tanpa pleasure tambahan atau ganti pleasure, LED di depan ini bisa ya, bisa digunakan langsung. Kalau misalkan udah oke, jangan lupa ini di seal tip ya. Dan jangan sampai ketemu bro ya. Itu kan ada plastik ya. Itu tuh untuk kasih tahu jangan sampai ketemu positif dan negatif, otomatis tidak akan nyala lampunya. Jadi harus dipisah. Nih, ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Dan harus dipisah pakai seal tip aja, seal tip listrik. Kayak gitu. Ini untuk yang sisi kiri ya. Kelihatan gak itu? Kelihatan lah. Ini pengetahuan umum sebenarnya ya. Terus hitam ke hitam. Nah untuk yang itu kan bukan warna kuning ya. Ya kita bisa nebak aja kalau hitam pasti masa. Selebihnya ya warna dari yang lainnya, ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning kayak gini. Pasti gak akan kebalik. Yang penting yang satunya lagi warna hitam. Kecuali kalau memang udah rubahan dari pemilik sebelumnya. Nah supaya soketnya ini kenceng, female yang tadi itu harus dirapetin dulu supaya gak goyang. Nah itu kan masih kebuka tuh. Nah si female-nya ini, colokan female-nya ini harus kita kencengin dulu ya. Diputer-puter, kencengin sampai pas kita masukin tuh set, enak gitu. Nah ini pasti dalam kecepatan berapapun tidak akan goyang. Kalau sudah begini kan enak bro. Nah sekarang kita tinggal tes aja nih dalam kondisi menyala. Tuh oke kan. Ini untuk yang posisi
sen kanan ya, kedipannya ini tanpa ganti pressure ya, pressure bawaannya ini. Kemudian sen kirinya kita coba. Sip, kedipannya oke lah segini mah ya, masih oke, nggak perlu tanpa pressure. Sip ya, dah gitu aja lah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ayo, dadah, bye bye.